Kloningan Jokowi harus buktikan tuduhannya, agar rakyat tidak lagi dibohongi oleh oligarki. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, belum pernah ada satu orang yang setelah meninggal tetap dipaksakan hidup oleh sekelompok elit kekuasaan. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik dibalik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa saja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk jasa palsu, pemakzulan. Saya kira ada agenda besar politik. Itulah yang sedang terjadi pada sosok Joko Widodo. Publik mencatat Joko Widodo wafat, tapi kekuatan oligarki yang dikomandoi Luhut Binsar Panjaitan terus berusaha mempertahankan sosok Jokowi di hadapan publik menggunakan teknologi, rekayasa wajah, dan bahkan cloningan yang semakin lama semakin terlihat aneh dan janggal. 1. Bukti-bukti kejanggalan cloning Jokowi yang dilihat publik. November tahun 2024, video wawancara dengan Jokowi beredar. Publik mencatat perubahan bentuk wajah, terutama tahi lalat yang berpindah dari kanan ke dekat hidung. Januari tahun 2025, publik menemukan perbedaan suara. Jokowi asli dikenal dengan suara tenor, sementara cloningan ini bersuara bariton. Februari tahun 2025, dalam sebuah acara, wajah Jokowi tampak seperti ditutupi lapisan lateks tipis. Foto-fotonya viral. Mei tahun 2025, publik mencatat gigi bawah Jokowi cloningan sangat tidak beraturan, kontras dengan Jokowi asli yang dikenal merawat dirinya. Fakta-fakta ini bukan karangan rakyat. Ini kesaksian mata yang dilihat langsung oleh jutaan orang. 2. Kasus pemakzulan Gibran, apa sebabnya? Tanggal 16 Oktober tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia Capres-Cawapres demi Gibran. Tanggal 7 November tahun 2023, Mahkamah Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman, paman Gibran, melanggar etik berat. Tanggal 24 Mei tahun 2025, Forum Purnawirawan TNI menyatakan keprihatinan atas pelanggaran konstitusi oleh Gibran. 3. Jokowi cloning, menuding ada agenda besar, apa buktinya? Sampai hari ini, tanggal 16 Juli tahun 2025, tidak ada satupun bukti yang disampaikan oleh Jokowi atau pihak Luhut Panjaitan tentang adanya konspirasi politik di balik dua isu ini. Padahal, kalau memang ada, sangat mudah bagi mereka yang punya kekuasaan untuk membeberkan bukti. Tapi yang ada, hanya tuduhan kosong dan ancaman terselubung kepada rakyat. 5. Apa kata Alkitab tentang tuduhan tanpa bukti? Amsal pasal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, dan orang yang menghembuskan kebohongan tidak akan terhindar. Keluaran pasal 23 ayat 1-2. Janganlah engkau mengedarkan kabar dusta, janganlah engkau bekerja sama dengan orang fasik dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut dalam perbuatan jahat dengan mengikuti orang banyak, dan janganlah engkau memberikan kesaksian dalam suatu perkara dengan membelokkan hukum demi orang banyak. 6. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus dalam kasus ini? Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Matius pasal 10 ayat 26-28. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Tuhan Yesus mengajarkan, jangan takut terhadap penguasa yang hidup dalam kebohongan. Jangan berdiam diri ketika kebenaran diinjak-injak. Jangan ikut-ikutan membela kejahatan karena tekanan atau uang. 7. Penting, mengapa Jokowi cloning, harus buktikan tuduhannya karena jika tidak, maka Jokowi, cloning, sedang mempermainkan rakyat, memfitnah para pejuang hukum dan keadilan, menghina purnawirawan TNI yang menjaga integritas bangsa, mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Allah dan rakyat Indonesia. 8. Doa dan seruan bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, bukakan semua yang tersembunyi. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran bersinar lebih terang dari segala kebohongan. Tuhan Yesus, bebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman oligarki dan kuasa gelap. Kami percaya, seperti tertulis, Lukas pasal 12 ayat 2-3, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan di dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dan itulah yang akan Tuhan Yesus lakukan atas Indonesia. Karena Indonesia bukan milik oligarki, tapi milik Allah.